Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan tutorial yaitu membuat from data diri sederhana menggunakan Java NetBeans. Terus nanti juga akan mengoneksikannya ke database yaitu aplikasinya PHP MyAdmin atau yang disebut MySQL. Nah, terusnya nanti saya juga akan menjelaskan codingannya juga. Nah, pertama-tama kita buat database-nya dulu. Kita buka aplikasi XAMPP-nya. Nah, kita diaktifkan dulu, start, terus klik admin. Nah, kita buat database-nya dulu. Nah, ini saya sudah membuat. Nanti saya akan menggunakan ini. Saya berikan contohnya. Cukup mudah. Menggunakan coding juga bisa, menggunakan cara ini juga bisa. Lebih praktis. Nah, kita buat database-nya dulu. Database-nya namanya sekolah, sepertinya itu. Terus create. Nama tabelnya apa aja, guru, banyak gitu ya, guru, siswa lah, siswa. Nah, ID-nya siswanya berapa, nama, alamat, tanggal lahir, PGL, lahir. Nah, tipe datanya apa ya, nanti bisa pacar, date, bisa values. Nah, ini bisa 12, bisa 23, 45, terserah kalian. 26. Terus untuk ID-nya harus primary key. Nanti datanya ini nggak bisa diubah, maksudnya itu nggak sama. Nah, ID-nya kita pakai primary key. Nah, go. Nah, sudah, klik save. Nah, saya nanti akan menggunakan ini. Nah, ini save ya, save. Nah, ini siswa, ID, nama, tanggal lahir. Sudah jadi. Nah, nanti saya akan menggunakan mahasiswa ini, database DBMS. Ini strukturnya, name, nama, alamat, tanggal lahir. Nah, terus setelah kita membuat database-nya, kita membuat tampilannya ke Java NetBeans. Nah, gini. Bentar. Ini ya. Sebelumnya tampilannya nggak gini, ada ya sederhana, nggak, masa tampilan utamanya nggak gini. Untuk membuat project baru, klik ini. Nah, nanti saya menggunakan ini, saya contohkan membuat projectnya yaitu Ctrl Shift N atau juga bisa ini ya, kuning. Terus Java with an, Java application, next. Ini namanya formnya apa gitu, form siswa, data siswa. Ini nggak boleh gang, spasi. Get main kelas ini bebas di centang nggak apa-apa. Finish. Tunggu. Nah, jadi. Nah, from data siswa. Ini nanti kita menggunakan yang ini, tapi ini saya contohkan buat ya contoh aja lah. Nah, ini. Nah, ini tampilannya ini. Nah, habis ini terus kita akan membuat desain. Nah, caranya itu ke source packs. Nah, klik kanan, new,
Jeffrey from data siswa, data aja lah, data. Klik finish. Nah, ini tampilan untuk kita desain. Nah, ini barnya untuk edit. Caranya cukup mudah, label diseret sini. Ini klik 2 kali atau juga bisa klik kanan. Klik kanan, properties. Klik kanan, edit text. From data diri siswa. Ini contoh aja. Lebih cepatnya kita Ctrl D, geser, Ctrl D lagi, G. Nah, ini kita ganti sesuai yang di sini ya, database-nya. Mana database-nya? Dari saya close. Nah, ini nama, alamat, tanggal lahir. Name, nama, klik 2 kali. Alamat, tanggal lahir. Nah, terus masukkan kolomnya menggunakan text fill. Ini syarat sini. Sesuai kalian. Sesuai kalian. Nah, ini kita hapus saja teksnya, hapus, sama Ctrl D, G, ini di slash dulu, naikkan tanggal lahir, alamat saya beri text area. Nah, seperti ini. Terus kita kasih tabel. Nah, sini. Nah, ini kayak gini banyak ya. Yang saya pakai nanti gini. Nah, ini caranya. Nah, untuk habis ini kita masukkan konektornya, yaitu libraries ini ya, mengkonekkan ke database ini. Maaf, mana ya? Nah, sini. Nah, terus caranya klik libraries, ada di jar. Nah, ini sebelumnya download dulu di Chrome ada. Terus pencet, ada nih film, terus open. Nah, saya sudah menambahkan. Nah, kurang lebihnya ini gini ya, tampilannya data gini. Saya desain. Nah, kurang lebihnya begini. Oh iya, ini belum saya kasih buton. Maaf.
kurang 1 tombol, yaitu button. Nah, button. Simpan. Oh, maaf. Nah, klik kanan, tadi teks, ganti batal. Nah, untuk jadinya tampilannya kayak gini. Terus yang saya pakai nanti ini, ya. Nah, itu cuplikan membuat tampilannya. Nah, setelah ini udah masukkan MySQL, maksudnya konektornya udah. Sekarang kita tinggal ngoding. Oh iya, untuk ganti nama alamat di tabel cukup mudah. Klik kanan, properties, tabel, terus title. Titelnya ini ganti. Ya. Kalau kalau belum diganti masih namanya itu titel 1, titel 2, titel 3, titel 4. Oh, ganti gini, klik 2 kali ganti. Terus klik OK. Close. Nah, habis ini udah selesai. Terus mengkoneksikannya, ini codingannya, kita ke codingannya. Klik search. Nah, nih. Yang pertama yaitu import Java SQL connection. Ini itu untuk mengkoneksikannya ke konektor yang ini ya. Nah, terus import Java SQL driver ini tuh buat apa ya? Drivernya. Nah, itu. Nah, ini import Java SQL statement ini untuk menjalankan program gitu. Terus import Java SQL prepare statement ini ya menjalankan perintah ibaratnya lah, tapi lebih halus. Nah, terus import Java SQL exception inti untuk menampung error. Terus import JavaScript JOption ini untuk notifikasi ketika kita klik simpan terus data berhasil. Nah, ini gitu. Nah, terus import Java apa ini? SQL result set. Ini tuh kayak apa ya? Result set. Bentar, saya lupa. Result set itu untuk menampung hasil query. Result set itu untuk menampung hasil query. Terus import Java Swing Table, default tabel model. Itu untuk ini yang tabel ini terus nanti connect ke datanya ini, database-nya. Nah, di sini. Terus, nah gini, nanti masuk ke sini. Terus, udah ya. Nah, udah. Terus kita ke menu simpan. Maksudnya ini button simpan. Kita akan menjelaskan codingan simpan. Cukup mudah caranya, klik 2 kali. Langsung ke codingannya. Terus ini yang pertama, try. Nah, ini untuk mengawali program. Ini biar programnya berjalan. Nah, class for name ini tuh com MySQL JDBC driver. Nah, ini untuk mengkoneknya ke ini MySQL connector. Koneksi con ini yang ada di atas koneksinya. Terus driver manager ini drivernya, maksudnya localhost ibaratnya servernya, get connection JDBC MySQL ini localhost servernya, terus ini portnya DB mahasiswa, ini
apanya itu inilah mana ini. Nah, database-nya ini DB mahasiswa. Terus ini root, ini username, password. Jangan lupa ini berkurung, maksudnya itu untuk ya lebih ke apa ya? Ya, ya apa ya? Terus pertama lah. Terus titik koma jangan lupa ini titik titik. Nah, terus int name. Nah, int name sama dengan integer preset int txt name get text. Nah, ini tuh untuk memanggil. Ah ya, ini tuh memanggil yang ada di sini. Memanggil ininya. Oh, ya, sebelumnya ini dikasih variabel dulu ya. Lupa dikasih variabel. Caranya yaitu ini eh, ininya text field-nya klik kanan terus change variable name. Nah, ini new name. Ini ganti namanya apa terserah text name. Nah, harus sama. Nanti di koordinatnya gitu. Nah, untuk memanggil di sini maksudnya itu kita memanggilnya di sini text nama, text alamat di sini loh. Ini txt tgl tanggal sesuai ini ya. Terserah tapi ini simpan cmd simpan batal ini cmd batal ini yang tabel mahasiswa. Nah, saya beri nama gitu. Nah, lanjut ke dua. Ini intake. Terus yang kedua string SQL sama dengan itu untuk menyimpan ya, menyimpan. Nah, insert into ini untuk kita input insert masukkan data. Nah, masukkan data mahasiswanya. Nah, ini ya ke database mahasiswa. Mahasiswa nih data mahasiswa ini. Terus name, nama, alamat, tanggal lahir, values itu perintah insert atau menunjukkan nilai yang akan ke tabel. Nah, tuh terus ini tanda tanya ini maksudnya itu nanti ke apa? Maksudnya ke sinilah name, nama, alamat, tanggal lahir gitu. 1 2 3 4. Nah, terus prepared statement prepared statement SQL. Nah, ini tuh untuk menjalankan perintah yang lebih efektif lah gitu. Terus PS set int 1 2 3 4. Nah, ini nama alamat ini diambil pasnya itu dipanggil di sini. Tutur. Ya, ini nih nama alamat tanggal lahir. Terus PS execute update. Nah, ini tuh untuk mengupdate habis dimasukkan, habis dipanggil terus dimasukkan datanya nanti akan update sendiri. Nah, untuk job Tion Pen show message dialog this data berhasil disimpan. Nah, ini tuh yang saya jelaskan tadi ya, ini di sini ya impor. Nah, impor itu gunanya ya ini buat codingannya ini. Job Tion Pen show message dialog. Nah, itu tuh untuk memanggil apa notifikasi data berhasil disimpan ibaratnya gitu nanti ya data berhasil disimpan terus jangan lupa titik koma gitu bersih ini untuk membersihkannya nanti kita praktik juga from window opener nah ini untuk menampilkan ke
dalam tabel datanya. Conclose, conclose ini untuk mengclose koneksinya. Nah, gitu. Chat action, chat action A. Nah, ini untuk menangani error lah, kayak menangkap error. Nah, terus ini jangan lupa kurung kurama, iya, ya. Terus jawab dengan pen lagi, masuk dialog, this error. Nah, kalau data nggak masuk, nggak disimpan, nah, nanti akan ada error. Maksudnya nanti plus get message ini string, maksudnya menyambung string. Nah, gitu. Nah, ini codingannya ya kayak gini untuk simpan. Nah, kita coba eh, simpannya. Kita run dulu, bentar. Nah, ini datanya ya. Maksudnya ini bis- kita coba 0876. Nama eh, Watu. Alamate ku Jogoro, Bojonegoro. Tanggal lahir 2004. Nah, 04 cas 23. Kita simpan. Set. Nah, ini yang dimaksud G option pen. Nah, data berhasil disimpan. Kalau nggak berhasil disimpan itu error. Nah, itu gitu. Klik OK. Nah, namanya Watu. Nah, ini kan muncul. Nah, muncul. Tampil maksudnya. Nah, ini untuk menampilkannya itu cukup mudah. Nah, tinggal kita panggil aja. Nah, untuk apa ya? Ini terus ininya eh kita coding di ini window open, maksudnya itu tabelnya. Nah, caranya itu gampang. Klik desain ya, desain ini desain terus. Nah, ini biar saya ini J-frame, klik kanan, event, window, window open. Nah, yang ini yang ada di tabel ya. Ya, tree untuk mengawali program lah ini. Terus kurung drama, class for name, kita panggil lagi konektornya, connection, driver manager ini untuk menampung. Eh, Maksudnya manggil juga server, localhost. Nah, ini servernya maksudnya yang ini kan. Nah, ini loh. Nah, terus statement ini untuk perintah result set. Ya Kak, ini perintah yang akan dijalankan statement STMP sama dengan maaf ini baterai ini tak pecah. Hmm, bentar, bentar. Nah, oke, sampai mana tadi ya? Result set, RS, STMN. Nah, ini tuh eh, untuk result set tadi exit query maksudnya itu menyimpan ke from mahasiswa. Nah, maksudnya ini ke menyimpan di sinilah. Nah, from mahasiswa gini. Nah, from mahasiswa. Tuh. Result set RS sama dengan STMT. Terus default tabel model. Nah, ini tabelnya, tabel yang ada di sini. Nah, tabel yang di sini nanti terus muncul ke database-nya gitu. Nah, default tabel T mahasiswa. Nah, ini variabelnya, variabel ini tabel T mahasiswa. Terus get model satu. Nah, gitu. Terus model set row count. Ini tuh oh,
Ini mengosongkan tabel. Ya, mengosongkan tabel nol. Maaf, lupa saya. Tabel nol. Nah, nah, will ini untuk jalan kan will ini ya will jalan terus terus rs next itu untuk habis ke kolom satu, kolom 2, kolom 3. Nah, maksudnya nih ke nim 1, nim 2, nim 3. Maksudnya next itu. Dia programnya muncul lah new object. Nah, rs get int swipe int string nama alamat tanggal lahir slash jangan lupa koma. Ketika nggak diberi koma ini ya juga error. Nah, terus menutup program sudah titik koma. Ini programnya conclose. Bentar. Conclose ini untuk mengclose koneksinya. Nah, terus cat action A ini untuk menangani error lagi. Terus job Tion Pen show message dialog ini untuk notifikasi error ketika di tabel error tuh bersih. Nah, ini tuh bersih untuk membersihkan. Sebenarnya kita pas pas apa itu masukkan data itu enggak nempel ya. Nah, kita praktekkan tampil ya. Ya, yang tampil maksudnya itu. Nah, ini yang kita tinggal ini aja from window open terus kasih ke simpan sini. Simpan maksudnya. Nah, ini from window open tampil. Nah, ini tampilannya. Nah, ini contohnya. Saya contohkan lagi. Ini 1 2 3 4 5 nama namanya siapa? Oh, ya. Hilal. 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 Alamat Tuban. Tanggal lahir 2006. 21. 4. Nah, data berhasil disimpan. Nah, ini kan eh, belum ya. Nah, ini datanya nanti akan di sini. Ini belum saya ubah. Nah, no. Hilal. Nah, ini kan muncul kan. Nah, ini juga bersih. Nah, ini kegunaannya itu untuk ini. Itu. Terus ini ya, kita batal dulu. Batal batal itu codingannya juga mudah. Cuman sistem exit 0. Nah, gitu. Ini mau close. Bentar kita close dulu. Terus ini ya. Window open at 0. Kita coba nonaktifkan sama bersih. Nah, di sini juga bersihnya kita matikan, hapus. Ini sebelumnya ada codingannya yang bersih ya. Ini maksudnya ini ya. Ini buat di public state data diri terus ini profit void bersih. Nah, untuk memanggil metode ibaratnya gitu text name text yang ada di sini kita panggil variabelnya text name, text nama, alamat, tanggal lahir. Nah, di sini ini maksudnya ini kayak kolomnya itu 0. Nah, kembali bersih. Nah, di sini setiap bloknya ya simpan terus di tabelnya kita kasih. Nah, ini saya kosongkan. Kita coba coding apakah masih nempel atau hilang. Ya. Name kita masukkan 7564 86. Nama namanya siapa? Parto. Parto. Alamat Jakarta. Tanggal lahir 08.
2, 3. Nah, simpan. Data berhasil disimpan. Nah, ini kan nggak bersih, maksudnya itu masih nempel. Namanya Parto, di sini kita cari Parto, Parto, Parto. Nggak ada, nggak muncul. Nah, itu kegunaannya codingan tadi. Eh, tapi ini masuk ke database. Nah, kita lihat, browse, Parto. Nah, ini Parto. Nah, ini Parto. Nah, masuk Jakarta. Untuk memunculkannya cukup mudah dengan eh, ini kita ke simpan lagi. Nih, nah simpan ini kasih bersih. From window open at null kita maksudnya itu yang ini kita kasih ke sini. Terus ini kasih juga bersih yang from window ini. Nah, coba kita jalankan lagi. Kita beri nama Bibi. Salah penempatan. 86. Namanya Bibi. Bibi. Alamatnya Rembang. Tanggal lahir 2007. 3/25. Simpan. Data berhasil disimpan. Oke, bersih. Kita cari Bibi. Nah, masuk. Gitu. Gagal. Udah. Nah, ini penjelasan codingannya udah. Membuat database-nya juga udah. Ya, ini. Terus membuat ini caranya ini buat tampilan udah, tinggal diseret terus kasih variabelnya itu. Terus jangan lupa masukkan konektornya, kalau belum punya ya silakan download di Chrome. Terus untuk ini tabel ini di free from event window open. Nah, ini untuk tabelnya. Udah selesai. Nah, ini sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Kalau ini durasinya kepanjangan ya mohon maaf. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.